Kaya. Bukankah aku akan bisa menentang takdir dan mengubah nasibku? Gala penyambutan mahasiswa baru. Tempat yang begitu mewah, ini sebenarnya disiapkan untukku. Jika ini di masa lalu, aku bahkan tidak akan berani memimpikannya. Halo Senior Ling Yuan, Di mana kamu? aku tepat di pintu masuk pesta. Aku akan segera ke sana. Aku akan menjemputmu. Bukankah ini yang baru saja dicampakkan pacarnya? Si miskin. Bagaimana tidak mampu makan? Datang ke sini untuk mengemis makanan. Pesta penyambutan ini mengundang semua guru dan siswa. Apa aku tidak boleh datang? Lin Wanwan, kau mungkin belum tahu bahwa untuk pesta penyambutan ini, setiap orang perlu membayar 100.000 yuan. Biaya masuk agar memenuhi syarat untuk masuk. Keluargamu menjual barang bekas. Bahkan setengahnya pun tak bisa didapat setahun. Kau mungkin tidak memenuhi syarat kan? Aku memang tidak membayar biaya masuk. Tapi, kalau soal kualifikasi, aku lebih memenuhi syarat daripada kalian semua untuk menghadiri pesta penyambutan. Orang-orang yang menawar berjam-jam hanya untuk membeli sepotong pakaian yang menjadi sombong atas keuntungan kecil. Dan yang bahkan tidak malu, gimana mereka bisa bayar uang masuk 100.000 yuan? Lin Wanwan, jika kamu tahu yang terbaik untukmu segera ingat. Mempermalukan diri sendiri secara normal adalah satu hal. Tapi apa kamu tahu acara macam apa hari ini? Apa kamu ingin menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah? Lin Wanwan, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Pesta penyambutan ini khusus untuk menyambut putri orang terkaya. Tujuannya adalah agar kita, siswa kaya, saling berinteraksi satu sama lain. Aku bisa membawa Lin Fang masuk untuk berintegrasi ke masyarakat kelas atas. Sementara kau hanya bisa berteriak dan menjerit di sini, seperti wanita cerewet. Lin Wanwan, hanya seseorang seperti Xiao Wei yang berasal dari keluarga terkemuka, yang benar-benar bisa membuatku mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Itu akan membuat mereka yang dulu meremehkanku bersujud dan merendah padaku. Inilah martabat yang kuinginkan. Jika kau tahu diri, segera enyah dari sini. Jika kau menyinggung putri orang terkaya, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Beberapa orang, setelah berlutut terlalu lama, tidak bisa lagi berdiri. Aku ingin tahu, setelah kalian semua masuk nanti, apakah kalian masih bisa tersenyum? Lin Wanwan, jangan tidak tahu malu begitu. Kamu pikir sekolah ini milik keluargamu? Sekarang juga segera berlutut dan minta maaf pada Lin Feng. Kalau tidak, aku akan segera mencari seseorang untuk mengusirmu. Jika aku tidak bisa masuk, pesta penyambutan ini mungkin juga tidak akan bisa dimulai. Tidak mungkin. Aku tidak salah dengarkan. Apakah pesta penyambutan bisa dimulai atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Keluargamu mengumpulkan barang bekas. Kamu pikir keluargamu yang adakan pesta sambutan? Aku tahu Xiao Wei, dia mau pura-pura jadi putri orang terkaya dan kumpulkan barang bekas di pesta sambutan. Sampah mengumpulkan sampah. Mereka cukup serasi. Ayahnya, dia pengumpul barang rongsokan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hanya itu kemampuannya. Bagaimana kalau begini? Kau tidak perlu masuk dan mempermalukan dirimu sendiri. Aku punya 100 di sini. Anggap saja ini sedekahku padamu. Ambil ini. Sekarang enyah sana. Seseorang yang dulu bahkan tidak mampu membeli tiket bus, sekarang menggunakan uangku untuk mempermalukanku. Lin Feng, wajahmu yang tidak tahu berterima kasih itu sungguh menjijikkan. Lin Wanwan, sebagai pria sejati, aku tidak akan merendahkan diri ke tingkatmu. Aku sudah berkali-kali menoleransimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Yang tidak tahu berterima kasih itu kamu, Lin Feng. Lin Wanwan, apa aku memberimu terlalu banyak muka? Beraninya kau berbicara pada Lin Feng kami seperti itu? Baiklah, hari ini aku harus beri kamu pelajaran bagus untuk membuatmu melihat dengan jelas identitasmu sendiri. Xiao Wei, kau, Lin Wanwan, kau jalang. Beraninya kau memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Aku nona tua keluarga Qiao di Jinghai. Beraninya kau memukulku. Jika ayahku tahu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Lin Wanwan, apakah kamu gila? Ayahnya tidak lain adalah kepala keluarga Qiao Jinghai dan juga pemegang saham Aliston. Kau berani memukul putrinya. Apa kau ingin dikeluarkan dari sekolah? Keluarga Qiao Jinghai? Belum pernah dengar. Tapi jika kalian ingin aku dikeluarkan dari sekolah, tidak ada satupun dari kalian yang cukup berkualitas. Lin Wanwan, dulu saat kau masih pacarku, kau bisa sombong seperti ini. Tapi sekarang, salah satu dari kami bisa dengan mudah menghancurkanmu. Apa yang kau pura-purakan di depan kami? Kalian, beritahu dia identitas kami. Aku adalah putri kandung kepala departemen. Aku ingin tahu apakah aku cukup memenuhi syarat untuk membuatmu dikeluarkan dari sekolah. Tidak cukup, wakil kepala sekolah adalah paman kandungku. Ibuku memegang jabatan di Kementerian Pendidikan. Sekolah manapun berada di bawah yurisdiksinya. Aku ingin tahu apakah menambahkan kami berdua cukup memenuhi syarat. Lin Wanwan, mengapa kau harus membuat keributan seperti ini? Apa gunanya bagimu? Apa kau tidak malu? Aku malu padamu. Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut minta maaf ke Xiao Wei sekarang, dan aku masih bisa memohonkan untukmu. Dengan begitu lebih dari 10 tahunmu, belajar keras tidak akan sia-sia. Memang kalian semua digabungkan sudah cukup. Aku muak.
Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Apalagi kalian semua. Bahkan jika wakil kepala sekolah sendiri datang, dia tetap harus mendengarkanku. Lin Wanwan, mereka tidak mengerti dirimu. Tapi aku mengerti, kau hanyalah seseorang yang seluruh tubuhnya dipenuhi barang murah dari pedagang kaki lima mahasiswa pekerja. Siapapun bisa memiliki latar belakang luar biasa. Tapi kau, sama sekali tidak. Siapa identitasku? Kau akan tahu sebentar lagi. Maut sudah dekat, kau masih ngoceh. Hari ini aku akan membuatmu mengerti apa yang terjadi ketika kau memprovokasiku. Lin Yuan. Halo, Halo Senior Ling Yuan. Xiao Nuan. Pesta penyambutan mahasiswa baru akan segera dimulai. Kamu belum tiba, apa terjadi sesuatu? Senior Ling Yuan, aku dihentikan di pintu masuk. Tunggu di sana. Aku akan segera sampai. Baiklah. Aku tidak salah dengarkan. Apakah itu suara Tuan ke-9 barusan? Aku juga mendengarnya. Orang miskin itu barusan panggil Tuan ke-9 langsung dengan nama. Mungkinkah dia benar-benar memiliki identitas sekuat itu? Mungkin Lin Wanwan orangnya Tuan ke-9. Gawat, kita sudah menyinggung Tuan ke-9. Kita dalam masalah besar. Lin Wanwan, trik macam apa yang sedang kau mainkan sekarang? Aku sudah bicara denganmu begitu lama. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Kapan kau mengenal Tuan ke-9? Bagus sekali. Cuma untuk selunduk ke pesta sambutan mahasiswa baru. Kau benar-benar tidak akan segan-segan. Jadi begitu, aku tahu itu. Status macam apa yang dimiliki Ling Yuan? Dia adalah yang terhormat. Tuan muda keluarga Ling di ibu kota. Sosok terkemuka di sekolah. Berstatus bangsawan. Aku tak berani panggil dia dengan nama lengkap. Beraninya kau membicarakannya seperti itu di sini. Kau tidak bisa memanggilnya dengan nama lengkapnya. Itu karena kau sama sekali tidak cukup berkualitas. Mengenai apakah aku berbohong, kau akan tahu sebentar lagi. Masih keras kepala saat kematian sudah di depan mata. Kau memalsukan identitas putri orang terkaya. Ingin menyelinap ke pesta penyambutan mahasiswa baru. Setelah terbongkar, kau kemudian menyinggung Tuan ke-9. Kau secara bersamaan menyinggung di dalam sekolah. Dua orang yang sama sekali tidak boleh kau singgung. Sekarang aku akan membereskanmu atas nama mereka dan membuatmu menyadari posisimu sendiri. Ini sekolah. Kau ingin menyentuhku di wilayahku. Untuk sombong kau butuh latar belakang. Sejak kapan sekolah ini menjadi milikmu untuk diperintah? Sudah lama sekali sejak aku memberi pelajaran kepada mahasiswa baru yang sembrono seperti ini. Gadis-gadis, nyalakan rekaman video ponsel kalian. Nanti saat dia berlutut dan memohon belas kasihan, rekam penampilannya. Nanti unggah itu di grup obrolan mahasiswa baru, agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Baiklah, karena kau ingin merekam, maka aku juga ingin merekam pemandanganmu berlutut dan memohon belas kasihan nanti. Jian Yang. Sangat ramai. Tuan muda Jing, sahabat terbaik Ling Yuan. Kenapa dia ada di sini? Lin Wanwan, aku sudah memberitahumu sejak lama. Seseorang harus jujur dan pantas dalam bertindak. Kau hanya berpura-pura mengenal Tuan ke-9. Sekarang kebohonganmu akan terbongkar. Mari lihat bagaimana kamu pertahankan sandiwara ini. Tuan muda Jian, aku Lin Feng mahasiswa baru. Lin Wanwan dia barusan. Tidak hanya memalsukan identitas putri orang terkaya, bahkan memfitnah Tuan ke-9. Kami baru saja akan mengusirnya. Kau Lin Wanwan. Ya, Aku Jiang Yang. Ling Yuan ada urusan mendadak dan meminta kami menjemputmu. Tuan muda Jing. Dia hanya orang miskin yang memungut sampah. Bagaimana mungkin Tuan ke-9 membiarkan kau secara pribadi menjemputnya? Kau pasti sudah ditipu olehnya. Tuan muda Jiang, kau pasti salah. Orang ini adalah mantan pacarku. Ayahnya hanyalah seorang pengumpul barang rongsokan. Mereka berhemat dan menabung hanya untuk menyekolahkannya. Dia tak punya kesempatan kenal Tuan ke-9. Kau ditipu olehnya. Siapa kau? Apa aku bicara padamu? Tuan muda Jiang, aku. Ling Yuan bilang ada beberapa orang yang menghalangimu. Ini beberapa orang itu. Mereka tidak hanya menyuruhku keluar dari sekolah, tapi juga menyuruhku berlutut dan meminta maaf. Diam. Jelas-jelas kau jalang. Yang buka-bukaan sentil Tuan ke-9 dan putri orang kaya. Lin Feng dan aku hanya memberimu pelajaran atas nama mereka. Ada apa keributan ini? Yang paling tidak kurang, di Aliston College adalah siswa yang punya uang dan kekuasaan. Kalian sendiri yang buta. Kalian memprovokasi orang yang tidak seharusnya. Kalian out dari organisasi siswa intrasekolah. Tak usah kegala. Tidak, sama sekali tidak. Aku masih perlu menggunakan Qiao Wei sebagai batu loncatan untuk jumpa putri orang kaya di gala penyambutan. Aku sama sekali tidak bisa mundur. Kau masih berani tertawa. Lin Wanwan, pasti kau yang membuat Tuan muda Jiang marah. Itulah sebabnya kau melibatkan kami. Aku. Kau berani menyentuh orangnya Tuan ke-9. Kau mencari mati. Tanganku. Gala penyambutan mahasiswa baru tidak menyambutmu. Kau akan pergi sendiri.
Atau aku harus mencari seseorang untuk mengantarmu keluar? Tuan Muda Jian, bukankah apa yang kau lakukan ini sedikit tidak pantas? Kami semua bayar untuk hadir gala penyambutan. Kau tidak mengizinkan kami masuk, tapi kamu biarkan Lin Nuan ikut perjamuan. Bukankah itu melanggar peraturan sekolah? Aku ingin bertemu Tuan ke-9. Aku akan memastikan kau menyesali ini. Apa pukulan terakhirku tadi? Tidak cukup untuk memberimu pelajaran. Senior Jiang Yang, pesta penyambutan akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Kau, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak bisakah kau lihat? Saat kami bilang akan memberitahu Tuan ke-9, mereka langsung ketakutan. Mereka jelas merasa bersalah. Begini rencananya. Kita akan masuk sekarang dan mencari Tuan ke-9. Di depan putri orang terkaya. Kita akan membongkar kebusukan mereka berdua. Dengan begini kita tidak hanya bisa mengenal Tuan ke-9, tapi juga bisa mencari muka di depan putri orang terkaya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tepat sekali. Begitu kita bertemu putri orang terkaya, sekadar. Posisi di OSCA bukan apa-apa, tapi kita tidak bisa masuk sekarang. Jangan khawatir. Ini adalah pusaka keluarga Lin kami. Dengan ini, sebagai hadiah pertemuan untuk putri orang terkaya, apa kau masih khawatir tidak bisa masuk? Lin Feng, kamu sudah pikir semuanya matang untukku. Jangan khawatir, pusaka keluargamu pasti tidak akan sia-sia. Begitu aku bertemu putri orang terkaya, aku pasti akan merekomendasikanmu. Hei teman sekelas, bisakah kau membantuku menyampaikan sesuatu? Beraninya kau menghentikanku. Apa kau masih ingin tetap di sekolah ini? Tuan Muda Jian menginstruksikan bahwa siapapun kau tidak bisa menghadiri pesta penyambutan malam ini. Maksud Tuan ke-9. Tuan ke-9 mengundangmu masuk. Lihat sudah kubilang. Lin Nuan sama sekali tidak mungkin mengenal Tuan ke-9. Kalau tidak dengan kepribadian Tuan ke-9, dia tidak akan membiarkan kita masuk. Itu karena pusaka yang kau Lin Feng kirimkan. Hanya saja Lin Nuan ini terus-menerus menargetkan kita. Di pesta penyambutan malam ini, dia harus disuruh keluar dari Aliston. Ya ampun, ini hanya pesta penyambutan yang diselenggarakan oleh sekolah. Tapi aku tidak menyangka akan semegah ini. Ini menunjukkan tingkat pentingnya sekolah terhadap putri orang terkaya. Sudah dengar, ayah putri orang terkaya tidak hanya mengakuisisi Aliston kita, tapi dia juga langsung menginvestasikan 1 miliar. 1 miliar. Putri orang terkaya ini benar-benar diberkati. Dia menguasai separuh kekayaan Jinghai sejak lahir. Namun aku dengar orang terkaya itu ingin melatih putrinya. Jadi dia merahasiakannya sampai putri orang terkaya itu mencapai usia dewasa. Barulah dia menyadari identitasnya. Lin Nuan. Hai, aku bertanya-tanya kenapa aku tidak bisa menemukanmu. Ternyata kau bersembunyi di sini. Teman sekelas lantai 2 adalah Arya VEP. apa kau tahu siapa aku? Kenapa kau tidak segera membiarkan kami naik? Mereka yang disambut di lantai 2. Semuanya untuk gala penyambutan mahasiswa baru ini. Tamu-tamu penting. Tidak ada di antara kalian yang memenuhi syarat. Kami tidak memenuhi syarat. Lalu kenapa dia ada di atas sana? Putri orang terkaya. Aku sudah mengikuti instruksimu dan membawa mereka ke sini. Putri orang terkaya. Kau bilang dia putri orang terkaya. Mengira seseorang yang memungut sampah. Sebagai putri orang terkaya, apa kau buta? Aku sudah menunggumu begitu lama. Kau akhirnya datang. Lin Nuan. Apa kau tahu siapa yang mengizinkan kita masuk? Itu adalah putri orang terkaya. Dia sendiri yang mengirim orang untuk mengundang kita masuk. Begitukah? Putri orang terkaya mengundangmu masuk. Apa kau sebahagia itu? Tentu saja. Lin Nuan. Aku tidak menyangka kau masih bisa tersenyum sekarang. Kami sudah menyiapkan hadiah besar untuk putri orang terkaya. Nanti, saat kita bertemu putri orang terkaya, jangan harap bisa tetap di sekolah. Hadiahnya. Apakah yang ini? Hadiah ini memang sangat indah. Aku juga sangat menyukainya. Bukankah ini pusaka keluarga Lin Feng yang akan diserahkan kepada putri orang terkaya? Kenapa ada padamu? Apa itu, Kang? Apakah Lin Nuan menyuruhmu mencurinya? Hadiah selamat datang yang kusiapkan untuk putri orang terkaya. Teman sekelas ini, aku sudah mengikuti permintaanmu dan memberikan barang itu kepada putri orang terkaya. Lin Nuan yang mengajarimu, mengatakan itu kan? Aku tahu identitas Lin Nuan lebih baik darimu. Siapapun yang hadir, bisa saja memiliki latar belakang luar biasa. Tapi hanya dia, yang sama sekali tidak mungkin. Bagaimana keadaan keluarganya? Aku tahu persis. Lin Feng barang ini adalah milik keluargamu.
Harta paling berharga bukan? Dulu saat ibumu sakit parah, kau bahkan tidak mau menjualnya, jadi kenapa? Sekarang hanya untuk bertemu putri orang terkaya, kau langsung memberikannya. Berhenti bicara omong kosong. Kau sudah melanggar peraturan sekolah dengan mencuri. Sebelum masalah ini membesar, cepat kembalikan hadiah itu padaku. Kalau tidak apa? Kalau tidak, jika kau menunda urusan pentingku dengan putri orang terkaya, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, bagaimanapun hadiah ini, aku juga menganggapnya kotor. Kau, Lin Wanwan, apa kau tahu berapa harga barang ini? Lin Wanwan, aku tahu itu karena kau tertarik pada bakatku. Itulah sebabnya kau tidak tega putus denganku. Tapi kali ini, kau tidak hanya menindas Xiao Wei. Kamu juga bikin ribut besar di gala penyambutan mahasiswa baru. Kau sudah menyentuh sisik nagaku yang terbalik. bagaimana jika aku menyentuhnya? Bisakah kau bahkan mengusirku? Apa kau punya kemampuan itu? Sepertinya aku terlalu lunak padamu sebelumnya. Itulah sebabnya kau menjadi begitu sombong dan semena-mena. Tapi, kau harus melihat dengan jelas situasi di depanmu sekarang. Bukan hanya aku yang tidak bisa mentolerirmu. Semua orang di perjamuan ini tidak bisa mentolerirmu. Tidak ada satupun dari kami yang bahkan sudah bicara. Siapa yang berani berbicara untuk semua orang di perjamuan? Xiao Yao, kenapa kau di sini? Aku akhirnya mengenal kamu, teman baik ini. Bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri dan melihatmu diintimidasi oleh orang lain? Lagi pula, kakakku menyuruhku untuk menjagamu baik-baik. Kalian semua. Siapa kalian? Kami semua adalah teman sekamar Xiao Nuan. Kami tak tahan kamu menindas orang pakai kekuasaan. Begitu banyak orang menindas Xiao Nuan kami sendirian. Melihat tingkah lakumu barusan, kupikir kau benar-benar hebat. Ternyata, kalian adalah teman sekamar si Jalang ini. Teman sekamar orang miskin. Tokoh penting macam apa kalian ini? Sekumpulan orang miskin lagi. Ya Tuhan, jati maksudmu. Identitasmu sangat mengesankan kalau begitu. Kau membuatku tertawa terbahak-bahak. Lihatlah kelompok mereka ini. Mereka terlihat seperti belum pernah melihat dunia. Baiklah, hari ini aku akan menjadi orang baik dan memberitahumu persisnya keberadaan seperti apa yang telah kau provokasi. Lin Feng, salah satu dari 4 keluarga besar Jinghai, pewaris grup Lin, dengan aset puluhan juta. Statusnya hanya kalah dari tuan ke-9. Ya ampun. Apa kau takut sekarang? Kau, apa yang kau tertawakan? Mungkinkah kau ketakutan sampai gila? Tuan Muda Lin, pewaris grup Lin. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Semua orang yang hadir adalah tokoh terkemuka di Jinghai. Pernahkah kamu mendengar tentang orang seperti itu di Jinghai? Belum pernah dengar Jinghai. Ada Tuan Muda Lin di berbagai perjamuan keluarga sebelumnya. Aku juga belum pernah melihat orang ini. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Siapa nama pewaris grup Lin? Lin Feng, 4 keluarga besar Jinghai, dengan keluarga Lin sebagai pemimpinnya. Aku juga pernah bertemu anggota keluarga lain, tapi aku belum pernah mendengar tentang siapapun yang bernama Lin Feng. Tuan Muda Lin, nama yang begitu terkenal. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Aku selalu cukup rendah hati. Aku belum banyak menghadiri acara perjamuan seperti ini. Itulah sebabnya semua orang tidak mengenalku. Kalau begitu kau benar-benar terlalu rendah hati. Di perjamuan penyambutan ini, hampir semua keturunan bangsawan Jinghai berkumpul. Namun tidak ada satupun orang yang mengenalmu. Katakan padaku, apakah kau benar-benar terlalu rendah hati? Atau kau sengaja menipu semua orang? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ayahku sudah bertahun-tahun di luar negeri. Dia baru kembali ke negara ini sekarang. Jadi semua orang tidak mengenalnya. Bukankah itu normal? Kenapa kau begitu gugup? Aku hanya menebak-nebak. Lin Wanwan cukup. Tuan Muda Lin selalu bersikap rendah hati. Dia tidak suka memamerkan latar belakangnya. Aku tidak menyangka kau akan memanfaatkan itu. Para siswa sekalian, orang lain mungkin tidak tahu latar belakang Tuan Muda Lin. Tapi Lin Wanwan, dia adalah pelayan keluarga Lin. Dia berpura-pura bingung padahal dia tahu betul. Semuanya, jangan biarkan dia memanfaatkan kalian. Jadi ternyata, Lin Wanwan sebenarnya adalah pelayan Tuan Muda Lin. Tidak heran dia menghadiri perjamuan. Aku kira dia semacam orang penting. Siapa bilang Lin Wanwan adalah pelayan keluarga Lin? Tuan ke-9. Bagus sekali Lin Wanwan. Tuan ke-9 pasti sudah tahu tentang kau yang menyamar sebagai putri orang terkaya. Dia secara khusus datang untuk menanganimu. Lin Wanwan, aku ingin lihat bagaimana kau akan membela diri sekarang. Lin Wanwan, jangan bilang aku tidak membantumu. Kau sendiri yang bersikeras mengikuti jalanmu sendiri. Nanti aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun untuk membantumu. Tolong aku, jangan berani-berani kau berlutut dan memohon padaku nanti. Kamu tak akan menangis sampai lihat peti mati. Tuan ke-9 saya. Aku tidak terlambatkan. Kau datang tepat waktu. Teman-teman, terima kasih sudah menunggu. Wakil kepala sekolah ada urusan mendesak dan tidak bisa datang. Jadi hadiah-hadiah penyambutan ini akan diserahkan kepadamu olehku atas namanya. Ini tidak lebih dari berlian, mobil mewah, dan villa.
Jika kamu menyukainya, kamu bisa menyimpannya. Berlian senilai puluhan juta. Gaun yang dibuat khusus dengan tangan. Villa pemandangan sungai. Dan Maybach kelas atas. Wakil kepala sekolah benar-benar murah hati. Ini semua untuk Lin Wanwan. Apa yang dia lakukan sampai pantas dapat ini? Aku menghargai kebaikan wakil kepala sekolah. Tapi aku tidak bisa menerima hadiah tanpa jasa. Selain itu, aku tidak suka perlakuan khusus. Mari lupakan saja hadiah-hadiah ini. Kalau begitu, maka aku tahu apa yang harus diberitahukan kepada wakil kepala sekolah. Paman Lin ada urusan mendesak dan tidak bisa menghadiri pesta penyambutan hari ini. Oleh karena itu, kamu akan naik ke panggung sebagai perwakilan untuk berpidato. Lin Feng, Tuan ke-9 begitu hormat terhadap Lin Wanwan. Mungkinkah Lin Wanwan benar-benar putri orang terkaya? Tidak mungkin. Orang terkaya memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika putri orang terkaya keluar, penjemputan mobil mewah dijamin. Dia juga seharusnya tinggal di villa. Tapi jika Lin Wanwan benar-benar putri orang terkaya, tinggal di kontrakan, dan naik bus ke sekolah, tidak mungkin dia akan pernah menyadari seseorang sepertiku. Benar, Lin Wanwan adalah putri, pengasuh keluargamu. Bagaimana mungkin dia putri orang terkaya? Aku pasti pusing karena marah. Halo semuanya, aku Lin Wanwan. Hari ini giliranku, mewakili ayahku direktur dewan sekolah, untuk berbicara di atas panggung. Sebenarnya, aku baru tahu kemarin, bahwa ayahku adalah orang terkaya, dan aku adalah putri orang terkaya. Lin Wanwan benar-benar putri orang terkaya. Sudah dengar, ayah putri orang terkaya. Tidak hanya mengakuisisi Aliston kita, tapi juga menghabiskan 1 miliar. 1 miliar. Ling Yuan, putra mahkota ibu kota. Dia satu-satunya yang begini. Uma bisa jadi putri si terkaya. Dia sebelumnya tutupi jati diri. Dia putri si terkaya. Terus yang barusan itu apa? Lin Feng, Lin Wanwan sepertinya benar-benar putri orang terkaya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Nuan. Tuan muda Lin, apa yang kamu lakukan? Di depan begitu banyak orang. Memanggil Xiao Nuan seperti itu. Apa kamu tidak menginginkan pacarmu lagi? Xiao Nuan, kita tumbuh bersama. Kau mengenalku. Aku hanya sesaat bingung. Itu semua salahku sebelumnya. Aku salah. Aku buta. Aku tidak melihat betapa baiknya kau padaku. Sekarang aku tahu segalanya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Baiklah. Lin Feng, jika aku bukan putri orang terkaya, dan masih putri seorang pemulung, apakah kamu masih akan bersamaku? Tentu saja, kita adalah kekasih masa kecil. Perasaanku padamu tidak akan pernah berubah. Selama kau bersedia, kita sekarang bisa memulai kembali. Mulai lagi? Baiklah, selama kamu bersedia mengorbankan martabatmu sekarang, dan berlutut di depan umum untuk meminta maaf, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Sepertinya, tempatku di hatimu masih belum cukup. Kau ingin aku? Lin Feng, jika kamu masih punya harga diri, aku masih akan bersedia menghargaimu. Tapi aku tidak pernah menyangka, kamu benar-benar bersedia berlutut demi uang kepadaku. Awalnya, aku berencana untuk buat kamu langsung kehilangan segalanya. Sekarang aku berubah pikiran. Aku ingin perlahan menyiksamu. Kamu adalah Lin Feng. Kamu pantas untuk Lin Wanwan. Kamu terlalu tinggi menggapai. Jiang Yang. Ini. Para pembuat onar ini, tangani mereka. Pesta akan berjalan seperti biasa. Tolong atur sisanya untukku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Serahkan padaku. Apel, apa kau masih ingin aku menyuruh seseorang mengundangmu? Orang ini benar-benar pria finik. Pergi. Ya ampun, kakak. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepatlah dan kejar dia. Ya ampun kakak. Lanjutkan. Kalau kamu tidak maju sekarang, nanti kakak iparmu akan direbut oleh senior Ling Yuan. Kau bahkan tidak demam. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Aku bahkan tidak punya pacar. Dari mana kau mendapatkan kakak ipar? Lin Wanwan, bukan calon kakak iparku. Apel, bibi tersayangku. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Menyuruhmu menjaga Lin Wanwan. Itu adalah niat Ling Yuan. Beraninya aku mencuri wanita Ling Yuan. Aku tidak ingin hidup lagi. Senior Ling Yuan, mungkinkah senior Ling Yuan menyukai? Sebenarnya aku tidak sepenuhnya yakin. Tapi aku belum pernah melihat Ling Yuan begitu peduli pada seorang wanita. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kamu membuat mereka menghadiri upacara penyambutan hanya untuk membalas dendam pada Lin Feng. Bagaimanapun, rasa mendapatkan lalu kehilangan jauh lebih tak tertahankan. Kamu masih sama seperti dulu. Tidak berubah sama sekali. Senior Ling Yuan, apakah kamu mengenalku sebelumnya? Jadi, hari ini juga bisa dianggap bahwa aku membantumu. Mentraktirku makan tidak terlalu banyak kan? Tentu saja. Jika bukan karena senior Ling Yuan datang tepat waktu, aku masih akan diganggu oleh mereka untuk sementara waktu. Jika senior Ling Yuan punya waktu sekarang, kita bisa langsung pergi makan. Aku ada urusan hari ini, tapi kamu berutang makan padaku. Baiklah,
Kalau beliau ada waktu nanti, aku tersedia kapan saja. Baiklah, mari kita hadiri upacara dulu. Setelah upacara, aku akan mengantarmu kembali. Terima kasih Senior Ling Yuan, sudah mengantarku pulang. Aku masuk dulu. Cepat dan tegah. Apa? Baiklah, aku tahu. Lin Feng, hari ini kita semua ditipu oleh Lin Wanwan. Jalan itu. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu kita semua tertipu? Baru saja ayahku meneleponku dan berkata bahwa hari ini Putri Taipan kaya itu sama sekali tidak muncul. Aku mengerti. Hari ini Ling Yuan memperlakukan Lin Wanwan dengan perhatian khusus di mana-mana. Sepertinya Lin Wanwan pasti sudah. Jalan itu, masuk keranjang Ling Yuan. Segalanya hari ini diatur oleh Ling Yuan untuknya. Tujuannya adalah untuk membalas dendam padaku. Aku tahu Lin Wanwan tidak mungkin bisa berubah menjadi putri orang terkaya. Itu semua hanya akting seperti yang kuduga. Lin Feng, kau tidak akan berpikir hari ini bahwa dia benar-benar putri orang terkaya dan menyesal putus dengannya kan? Bagaimana mungkin? Lutut seorang pria itu berharga emas. Xiao Wei, kau mengenalku. Aku paling membenci bergantung pada wanita. Untuk mencapai ambisiku, itu karena aku takut urusanku akan melibatkanmu. Jadi aku melakukannya untukmu. Sehingga aku berlutut dan memohon padanya. Aku tahu itu, Lin Feng. Kau orang yang begitu sombong. Akan benar-benar bersedia berlutut untukku. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Baiklah, jangan sedih lagi. Besok mari kita pergi berbelanja di mall. Apapun yang kau suka, kita akan membelinya. Baiklah. Lin Wanwan, kau mengandalkan dukungan Ling Yuan dan menentangku di mana-mana. Kau bahkan ingin mengungkap identitasku. Kalau begitu aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tidak. Ini semua barang-barang Xiao Nuan. Hak apa yang kau punya untuk membuangnya? Pergi sana. Buang semua barang-barangnya. Aku kira kau benar-benar bisa melupakanku sepenuhnya. Aku tidak menyangka kau masih menyimpan foto kelulusan SMA. Kau jelas belum melepaskanku. Yao Yao. Bukan apa-apa. Tidak apa-apa. Apa yang sedang kau coba lakukan? Lin Wanwan, kau mencuri properti, melanggar peraturan sekolah. Jadi jangan salahkan Xiao Wei karena membuang semua barangmu. Apakah kau menderita amnesia? Polisi dan pengacara sudah bersaksi untukku. Aku sama sekali tidak mencuri sepeser pun darimu Tuan Muda Lin. Lin Wanwan, yang Lin Feng bicarakan bukan hanya 30.000 yuan itu. Selama hubungan kalian, kau menghabiskan uang dengan boros. Pasti setidaknya 1 juta kan? Apa? Masih ngeles? Aku menghabiskan uangnya. Lin Feng, apakah begini caramu? Memuliakan dirimu di luar, lupa saat susah hidup, mengemis padaku. Kau bicara tentang mencuri uang. Apakah kau bicara tentang dirimu sendiri? Xiao Nuan, kau mengenalku. Berapa put uang yang kau habiskan dariku sebelumnya? Aku bisa mengabaikannya. Tapi sekarang kita sudah putus. Aku tetap pada perkataanku. Selama kau mengembalikan uangnya, aku tidak akan kembali ke sekolah dan membongkar aibmu. Kau masih bisa tetap di sekolah. Lin Feng, kau dengan baik hati membelaunya. Lihatlah sikapnya. Menurut pendapatku, dia hanya seorang wanita matre. Dia merayu. Siapapun yang dia lihat dia benar-benar wanita matre. Kau berani memukulku. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Karena orang tuamu tidak mengajarimu cara berbicara yang benar. Maka aku akan mengajarimu. Lin Wanwan, aku tuan muda, memberimu kesempatan untuk memulai lembaran baru. Aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu berterima kasih. Kau memukul Xiao Wei. Sekarang tidak hanya aku akan membuatmu mengembalikan uangnya keluar dari asrama. Aku juga akan membuatmu berlutut dan meminta maaf kepada Xiao Wei. Jika tidak kau akan menanggung akibatnya. Kalau begitu biar aku beritahu kau. Aku tidak akan keluar dari asrama. Dan aku tidak akan menghabiskan sepeser pun lagi untukmu. Aku memperingatkanmu. Jika kau tidak mengambil barang-barangku, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Apa aku tidak salah dengar? Keluarga Tuan Muda Lin sangat berkuasa dan berpengaruh. Dan dia pemungut sampah jalang. Berani-beraninya membuat Tuan Muda Lin menyesal. Beraninya dia, Tuan Muda Lin cepat usir dia. Beraninya pelayan manis seperti dia berbicara padamu seperti itu. Aku tidak tahan lagi. Tepat sekali. Berani melawan Tuan Muda Lin. Usir dia. Usir dia. Jika aku tidak memberi pelajaran pada Lin Wanwan, aku takut pesona anak orang kaya akan terbongkar. Xiao Wei sudah tidak percaya padaku. Karena apa yang terjadi pagi ini, aku sama sekali tidak bisa membiarkan semua orang tahu bahwa aku hanyalah orang miskin seperti Lin Wanwan. Lin Wanwan, aku tidak ingin bertindak terlalu jauh ya. Tapi kau memaksaku. Kalian buang semua barangnya ke tempat sampah. Bukankah dia suka memungut sampah? Kalau begitu biarkan dia melakukannya mulai sekarang. Tinggal di tempat sampah. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Kau baik-baik saja. Tuan ke-9. Aku tidak tahu mengapa kau melindunginya begitu banyak. Tapi ini sekolah, bukan tempat untuk menindas orang dengan kekuasaan. Sekarang semua orang tahu, dia menghabiskan uangku dan memukul orangku. Jika aku tidak membela diri, lalu apakah aku masih seorang pria? Apa katamu? Aku bilang dia menghabiskan uangku dan memukul orangku. Diam. Sudah berakhir. Aku belum pernah melihat Tuan ke-9 semarah ini. Lin Feng tamat sekarang. Aku tidak menemukan catatan tentang kau dan Lin Wanwan menghabiskan 1 sen pun. Tapi ini semua dari Lin Wanwan. Setelah dia bersamamu,
secara keseluruhan pengeluaran besar dan kecil, berjumlah hampir 100.000. 100.000 ini tabungan hasil kerja keras Lin Yuan. Sedikit demi sedikit, uang ini sebaiknya kau kembalikan padaku, setiap sennya, dan bayar semuanya dengan jelas. Aku tidak salah lihat kan? Tuan Lin itu anak konglomerat. Uangnya Nuan pun ludes untuk makan dan transportasi. Generasi kedua kaya mana yang pernah kau lihat naik bus umum dan membeli barang-barang di warung pinggir jalan? Tuan muda Lin ini tidak terlihat memiliki sikap orang kaya sama sekali. Dia mungkin hanya berpura-pura. Anak orang kaya atau bukan, itu palsu atau asli, menghabiskan uang perempuan, dan tidak tahu berterima kasih. Orang seperti ini menjijikan, benar-benar mempermalukan kita para pria, bikin pria malu. Aku membenci, palsu, ini semua palsu, benar, pasti ulah Nuan. Baru aja putus, dompet kering, itu alasan dia lakukan ini. Semua Denny, peras aku lagi-lagi. Ini memiliki dasar hukum, kau memutarbalikkan fakta, tapi itu tidak berguna. Dan kau, karena kau tidak ingin tinggal di gedung asrama ini, kalau begitu pindahlah. Mulai hari ini, kau akan pindah ke kampus lama, naiklah ke atas, dan kemasi barang-barangnya, pindah malam ini. Ya. Tidak, kampus lama tidak ada air atau listrik. Itu sama sekali bukan tempat tinggal manusia. Lin Feng, apa kau tidak kenal Tuan ke-9? Pergilah padanya, dan mohonkan untukku, benci kampus lama. Tuan ke-9, Xiao Wei adalah pacarku. Demi aku, bisakah kau? Baiklah, kalau begitu kau pindah bersamanya. Ada orang lain yang ingin membelanya. Bicaralah bersama. Xiao Nuan, aku minta maaf. Kami terlalu cepat percaya kata-kata Lin Feng. Aku salah menyalahkanmu. Aku minta maaf padamu. Benar sekali. Aku bahkan memarahimu barusan. Jangan khawatir, aku pasti akan mengunggah videonya ke jaringan kampus agar semua orang tahu Lin Feng pria numpang hidup tapi sok kuat. Xiao Wei, di luar sekolah, rumah dan vilaku banyak. Tak akan kubiarkan kau tinggal di sana. Ayo pergi. Tuan muda Lin, jangan terburu-buru pergi. Pada tagihan ini adalah semua uangku yang kau habiskan. Tuan muda Lin, apakah tunai atau transfer lebih nyaman? Beberapa hari terakhir ini, untuk berpura-pura di depan teman-teman sekelasku, menjadi pewaris generasi kedua yang kaya. Bagaimana mungkin ada uang tersisa di kartu banku? Biaya hidup ayahku untuk bulan ini belum ditransfer kepadaku. Akan kutransfer setelah uang masuk. Apakah itu cukup? Aku takut aku tidak bisa menunggu sampai ayahmu yang kaya mentransfer uang itu kepadaku. Bagaimana kalau begini? Kau tuliskan aku surat utang. Dalam 3 hari, kau kembalikan uang itu kepadaku. Lin Nuan. Lin Feng sama sekali tidak kekurangan. Dan uang itu semuanya kau habiskan dengan rela untuk Lin Feng. Sekarang kau mau mengambilnya kembali. Apa kau tidak punya malu? Aku tidak bilang, aku tidak ingin dia mengembalikannya. Lagi pula, Tuan muda Lin sangat kaya. Dia pasti bisa dapat uang sedikit ini. Bukan begitu? Ada apa? Apakah Tuan muda Lin akan menarik kembali perkataannya? Lin Nuan, bukankah itu hanya 100.000? Apa perlu begitu agresif? Benar-benar fisik. Begitu perhitungan sungguh tidak bermartabat. Jika kau begitu berani, maka kau bayar untuknya. Aku akan bantu kalau begitu. Tuan muda Lin adalah pacarku. Dan wajar bagiku untuk menghabiskan uang untuknya. Tidak seperti beberapa orang yang terus membicarakan sejumlah kecil uang setiap hari. Dan bahkan meminta Tuan muda Lin untuk mengembalikannya. Kartu ini ada 100.000. Anggap saja itu uang putus Lin Feng untukmu. Ambillah, dan jauhi dia mulai sekarang. Ini awalnya uangku. Xiao Nuan, aku minta maaf. Ini semua salahku karena tidak melindungi barang-barangmu dengan baik. Karena membiarkan mereka mengotori semua barang-barangmu. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa santai sejak kecil. Barang-barang ini masih bisa dipakai setelah dicuci. Hanya saja tidak ada selimut. Aku akan bertahan untuk 1 malam. Barang-barang ini semuanya kotor. Aku akan mengirim seseorang untuk membersihkannya sebentar lagi. Aku sudah menemukan tempat tinggal. Thomson Villa. Thomson Villa sangat mahal. Hanya seseorang dengan status putri miliarder yang layak tinggal di sana. Lin Nuan ini benar-benar beruntung dalam kesialan. Mobilnya ada di sana. Aku akan mengantarmu ke sana. Kau ikut juga. Kau membela Xiao Nuan barusan. Dan Xiao Nuan juga membutuhkan seseorang untuk menemaninya. Xiao Nuan, tunggu apa lagi? Aku belum pernah ke tempat sebagus ini. Hei, tunggu sebentar. Ambil salah satu dari ini, dan ayo pergi. Ini semua salah Lin Feng hari ini. Nanti aku pasti akan pergi ke forum kampus, dan memakinya beberapa kali lagi. Ayolah, jangan marah karena seseorang yang tidak pantas. Ketika kau nanti memaki dia, ingat untuk mengajakku. Ngomong-ngomong, Xiao Nuan, aku melihat bahwa saat kamu pergi, kamu hanya membawa 1 foto. Ada apa di foto ini? Tidak ada hal penting lainnya. Ini adalah foto SM aku. Yang mana di foto ini adalah kamu. Ini perubahannya agak besar. Tidak bisa mengenaliku. Mengapa orang ini sangat mirip dengan senior Ling Yuan? Senior Ling Yuan,
Tidak, meskipun senior Ling Yuan dan aku berasal dari sekolah yang sama, kami tidak berada di angkatan yang sama. Kau salah. Orang itu. Memang aku. Kataku Ling Yuan, kau diterima secara luar biasa di tahun kedua SMMU. Kenapa kau tiba-tiba berpikir untuk menghadiri upacara kelulusan? Berhenti bicara. Cepatlah dan ambil foto wisuda. Ayo semuanya, lihat ke kamera. Mari kita semua berteriak 1, 2, 3 bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Jadi begitu. Ya ampun Xiao Nuan. Kamu dan senior Ling Yuan benar-benar punya hubungan. Kita benar-benar punya hubungan yang cukup kuat. Dialah yang mereka bicarakan di forum. Apa yang kau lihat? Terus menatap dan akan kucongkel matamu. Kamu. Ini? Anak orang kaya palsu Lin Feng numpang hidup dan selingkuh. Aku punya semua laporan dan kwitansinya di sini. Bangkrut namun sombong. Jadi kenapa kalau dia kaya, dia tetap sampah? Bajingan. Lin Feng, apa sebenarnya yang terjadi? Semuanya ada di forum sekolah. Mereka bilang kau sama sekali bukan generasi kedua yang kaya. Lin Nuan adalah pewaris yang sebenarnya. Ya Tuhan. Putriku. Ayah, kau memakai setelan ini. Kau benar-benar terlihat seperti seorang ketua. Ayah selalu orang kaya. Kamu, pakaian-pakaian yang ayah belikan untukmu ini, kenapa tidak kau pakai? Kenapa kau masih memakai ini? Apakah itu anak Ling Yuan yang tidak menjagamu dengan baik di sekolah? Tidak. Senior Ling Yuan memperlakukanku dengan sangat baik. Hanya saja aku terbiasa berhemat. Ya ampun awalnya. Ayah tidak ingin memberitahumu identitas MO itu. Karena ayah takut kau akan ditipu uangnya oleh pria lain. Tapi ayah tidak menyangka bahwa kau masih mempertahankan kebiasaan. Hemat ini. Tapi ini juga bagus. Pria itu. Mengapa dia terlihat begitu akrab? Pakaiannya. Sekali lihat saja sudah tahu dia dari kalangan atas. Kau bilang, pria tua ini. Mungkinkah dia target baru Lin Nuan? Dia adalah sugar daddy yang ditemukan Lin Nuan. Sugar daddy. Pria ini terlihat seperti dia pasti setidaknya 40 atau 50 tahun. Ayo pergi. Hari ini, ayah akan mengajakmu melihat rumah baru. Rumah baru? Aku juga ingin melihatnya. Seperti apa rumah itu? Masuk mobil. Masalah ini, aku sebenarnya sudah tahu sejak lama. Ketika dia berkencan denganku, dia sudah berselingkuh dengan pria tua ini. Itu juga karena ini. Aku putus dengannya, tapi aku tidak menyangka bahwa dia akan membenciku karena itu. Jadi dia mencoba segala cara untuk memfitnahku dan menghancurkanku. Jelas dia yang berselingkuh secara terang-terangan. Dan bahkan memfitnahmu di forum sekolah. Merusak reputasimu. Lin Nuan ini benar-benar pantas mati. Kalau begitu kita juga harus membongkar fakta bahwa dia dipelihara oleh seorang pria tua. Mungkin itu bahkan bisa membuatnya kembali ke jalan yang benar. Bukankah kamu mengambil fotonya, memeluk pria tua itu? Lin Feng, kau terlalu baik. Dia sudah sangat sering membulimu. Dan kau masih ingin membantunya kembali ke jalan yang benar. Orang busuk seperti dia, seharusnya dibiarkan membusuk saja sepenuhnya. Aku akan segera mengunggah foto-fotonya dan pria tua itu di forum. Dengan begitu semua orang tidak akan membicarakanmu lagi. Hei jangan, mempostingnya di forum sekolah juga akan berdampak buruk bagi sekolah. Alasan Lin Nuan sangat kurang ajar sekarang adalah karena hubungannya dengan Tuan ke-9. Selama kita memastikan Tuan ke-9 tahu tentang ini, itu juga akan mencegah Tuan ke-9 terus ditipu olehnya. Besok adalah acara kebersamaan kelas. Pada saat itu, aku akan meminta guru untuk mengizinkan aku mengaturnya. Kamu cari cara untuk mengundang Tuan ke-9. Itu masuk akal. Lalu pada saat itu, di depan seluruh kelas, kita akan menunjukkan foto-foto itu kepada Tuan ke-9. Tentang dia yang dipelihara oleh pria tua. Jika Tuan ke-9 mengetahui sifat aslinya, dia pasti akan meninggalkannya dalam sekejap mata. Aku akhirnya berhasil bikin mereka percaya aku pewaris kaya generasi 2. Dan melihatku secara berbeda. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Lin Nuan merusaknya. Teman-teman sekelas, acara kebersamaan kelas besok, aku sudah menetapkannya di Huangju. Semuanya harap hadir tepat waktu. Makan dan minum sepuasnya aku yang bayar. Huangju adalah milik Jinghai kami, klub hiburan terbesar dan termewah. Aku dengar sebotol anggur di sana harganya ratusan ribu. Tuan muda Lin memang cocok dengan latar belakang kayanya. Kedermawanannya terlihat dari pengeluarannya. Bahkan jika aku menggadaikan pusaka keluarga, itu hanya akan bernilai puluhan ribu yuan. Lin Nuan,
Kali ini aku akan memastikan kamu benar-benar dikeluarkan dari sekolah. Mungkin tidak semua orang tahu, Guanju dimiliki oleh keluarga Lin kami. Aku tahu, baru-baru ini di forum sekolah, ada banyak rumor tentangku. Tapi aku percaya bahwa yang tidak bersalah akan membuktikan ketidakbersalahannya. Jadi Huangju dimiliki oleh Tuan Muda Lin? Kami tahu hal-hal di forum sekolah itu. Pasti semuanya rumor. Kami pasti akan hadir tepat waktu besok untuk menyaksikan karisma dan kedermawanan Tuan Muda. Hanya memikirkan akan pergi ke tempat mewah seperti Huangju untuk menghabiskan uang besok. Aku pasti tidak akan bisa tidur malam ini karena kegembiraan. Hidup Tuan Muda Lin. Semuanya pastikan untuk hadir besok. Lin Wanwan, jika kamu takut, kamu tidak perlu datang. Kau tidak perlu memprovokasiku. Aku juga ingin melihat trik apa yang kau miliki. Lin Wanwan, akhir-akhir ini, kamu mengandalkan Tuan ke-9 dan terus-menerus mempermalukanku. Besok malam, aku akan membuatmu benar-benar kehilangan dukungan ini. Semuanya. Bahwa aku bisa datang ke Huangju sekali seumur hidupku. Semua berkat Tuan Muda Lin. Ayo, mari kita angkat gelas kita dan bersulang untuk Tuan Muda Lin. Ayo. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap sombong. Berhenti mencari. Ini buruk Ling Yuan. Aku dengar dari kakakku bahwa selama acara team building, Lin Wanwan mungkin akan menjadi sasaran Lin Fan. Dia lagi. Kakakku bilang mungkin. Kenapa kau buru-buru pergi? Ya Tuhan. Tapi apa serunya hanya minum-minum saja? Bagaimana kalau kita bermain sesuatu yang menarik? Kakak senior Kiao, ada apa yang menarik? Lalu kita akan menggunakan mulut botol sebagai penunjuk. Siapapun yang ditunjuk oleh mulut botol harus melakukan hukuman yang kita berikan. Bagaimana kalau begitu? Kedengarannya bagus. Ayo, ayo. Aku hanya ingin tahu, siapa orang pertama yang akan kena? Ya Tuhan. Xiao Nuwan kebetulan sekali. Kalau begitu, aku harus berpikir baik-baik tentang hukuman seperti apa yang cocok untukmu. Bagaimana kalau begini? Biarkan Lin Wanwan memilih siapapun lawan jenis yang hadir dan mencium mereka selama 30 detik. Jika dia tidak mau, dia minum. Bagaimana menurutmu? Ini bagus, ini bagus. Mahasiswa zaman sekarang. Apakah mereka semua memainkan permainan? Permainan yang tidak sehat seperti itu. Dan memilih orang lawan jenis yang hadir untuk dicium. Kenapa kau tidak langsung saja ke surga? Kalau begitu kita putuskan ini saja. Apakah ada yang keberatan? Tidak, aku hanya ingin tahu siapa yang akan dipilih Lin Wanwan. Kakak senior Xiao Weng, kamu seharusnya merasakan krisis sekarang. Di antara teman-teman sekelas kita, siapa yang tidak tahu bahwa Lin Wanwan menyukai Tuan Muda Lin kita? Jika dia memilih Tuan Muda Lin, kakak senior, bukankah kamu akan cemburu? Karena ini permainan, kita harus mengikuti aturan permainan. Jika Lin Wanwan benar-benar memilih Tuan Muda Lin, tentu saja aku tidak akan keberatan. Lin Wanwan, Xiao Wei tidak akan keberatan. Aku menasihatimu, miliki kesadaran diri. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah merebut kesempatan dan mendapatkan sedikit keuntungan, kau bisa kembali ke sisi Lin Fan. Mata mana yang melihatku ingin menciumnya? Menyebarkan rumor ada harganya. Bahkan jika aku harus mencium anjing, aku tetap tidak akan menciumnya. Ayolah Lin Wanwan, bukankah kami mengerti kamu? Kamu sudah mengganggu Lin Feng selama ini, selalu mengiriminya barang dan memberinya uang. Ya ampun, sayang sekali. Tuan Muda Lin kita tidak peduli dengan persembahanmu yang sedikit itu. Aku rasa bukan hanya Tuan Muda Lin, jika dia pria sejati tidak akan mau terlibat dengan jenis wanita matre yang tidak senonoh ini. Lin Wanwan, sejak SMN, kamu terus-menerus mengejarku. Sekarang kamu akhirnya punya kesempatan untuk mendekatiku lagi. Kamu mungkin tertawa dalam tidurmu. Lin Feng, aku tahu kau narsis sebelumnya. Tapi aku tidak menyadari. Kau begitu tidak tahu malu. Jika aku menciummu, aku akan mimpi buruk selama beberapa malam. Dan kalian, karena kalian sangat menyukai Lin Feng, maka kesempatan untuk mengambil keuntungan ini akan kuberikan kepada kalian. Lin Wanwan, aku tahu kamu punya niat, tapi tidak punya keberanian. Karena kamu tidak mau, maka minumlah anggur itu dengan patuh. Perut Xiao Nuwan tidak baik. Dia tidak bisa minum alkohol. Aku akan meminumnya untuknya. Hei, bagaimana bisa begitu? Selesaikan hukumannya, atau habiskan minumannya. Jika bermain kau harus sportif. Tidak, bukan begitu cara bermainnya. Ini jelas memaksa Xiao Nuwan untuk mencium pria lain. Ini jelas mempersulit Xiao Nuwan. Berhenti, siapa kau? Hanya anggota yang diizinkan masuk ke sini. Departemen Keamanan. Dia adalah Ling Yuan. Jika tidak ingin masalah, cepat pergi. Sudah berakhir. Tuan ke-9 buru-buru datang selarut ini. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Minum. Minum. Baiklah, sudah cukup. Semuanya jangan memprovokasi mereka dulu. Aku percaya
Teman sekelas kita Xiao Nuan pasti akan menepati taruhan. Benar Lin Nuan. Kalian semua. Lin Feng, kau memaksaku datang ke sini tadi. Kupikir akan ada trik tertentu. Ternyata hanya taktik tersila ini. Jika kau ingin memainkan permainan ini, silakan mainkan saja. Kami tidak akan ikut serta. Ayo pergi, Yao. Hei, mungkin tidak semudah itu untuk pergi sekarang kan? Aturan kami di sini adalah mereka yang pergi lebih awal harus minum 3 gelas hukuman. Teman sekelas Xiao Nuan. Semua orang datang ke sini untuk bersenang-senang. Kau tidak bisa menjadi orang yang merusak suasana kan? Dari mana aturan ini berasal? Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Aku pikir kalian hanya sengaja mempersulit Xiao Nuan. Teman sekelas Jin Yao. Mata mana yang melihatku membulinya? Kau harus menepati taruhanmu. Dia sendiri tidak mengikuti aturan permainan. Kita semua teman sekelas. Karena teman sekelas Lin Nuan tidak bisa minum alkohol, maka jangan mempersulitnya. Tapi aturan permainan juga tidak bisa dilanggar. Bagaimana kalau begini di antara lawan jenis yang hadir? Kamu pilih satu untuk dicium. Kamu pilih. Baiklah, dan anggur ini kebetulan adalah anggur yang bagus. Kalau begitu akan kuberikan padamu. Kau, Lin Nuan, apakah kamu gila? bukankah kau menyuruhku memilih? Aku sudah membuat pilihanku. Karena tidak ada lagi kesenangan. Apa kau baik-baik saja? Lin Feng, kau baik-baik saja. Berhenti di situ. Apa yang kau lakukan? Kamu siram anggur ke aku lalu mau pergi gitu aja. Apa tidak puas menyiram mau lagi? Jika kamu menolak bersulang jangan salahkan aku. Kamu tidak mau. Lepas. Bawa semua anggur kepadaku. Dia tidak mau minum, maka paksa dia minum. Xiao Nuan. Jangan. Lepaskan aku. Kau mencari mati. Kau baik-baik saja. Kakak, kenapa kau baru saja tiba? Ling Yuan mereka semua adalah adik kelas. Tahan sedikit. Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Belum pernah lihat Tuan ke-9 ekspresi begitu. Apakah kita tamat? Jangan bicara sepatah kata pun lagi. Jika Tuan ke-9 menindaklanjuti ini, tidak ada dari kita yang akan lolos. Baru saja kami bermain, jujur atau tantang. Itu giliran Xiao Nuan. Mereka ingin Xiao Nuan untuk mencari seseorang dari lawan jenis yang hadir. Mencium, satu ciuman. Kalau tidak dia harus minum. Mereka jelas tahu Xiao Nuan tidak bisa minum. Namun mereka bersikeras memaksanya minum. Sebuah pria yang hadir memiliki kualifikasi ini kah? Aku ingin tahu, apakah aku memiliki kehormatan ini? Tuan ke-9, kau sangat membela Lin Nuan. Kau tidak jatuh cinta padanya kan? Kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Kau tidak mengerti sifat asli Lin Nuan. Diam. Urusan Tuan ke-9 bukan urusanmu untuk ikut campur. Tuan ke-9 perkataan Xiao Wei. Bukan tanpa dasar. Tapi aku tidak ingin melihat kamu bahkan sekarang masih dipermainkan olehnya. Alasan aku putus dengannya adalah karena dia tidak bisa mengubah sifatnya yang plain dan kepribadiannya yang suka pamer. Selama seseorang punya uang, dia akan mencoba segala cara untuk mendekat. Dia akan menjilat mereka dan dia bahkan saat berkencan denganku, berselingkuh dengan seorang pria tua. Tuan ke-9, kamu sama sekali tidak boleh tertipu oleh penampilannya yang polos. Kaulah yang tidak punya bukti, berulang kali mengintimidasi Xiao Nuan dan memfitnah Xiao Nuan. Kau sudah keterlaluan. Siapa bilang kami tidak punya bukti? Ini Lin Nuan. Bukti hubungannya yang ambigu dengan pria tua. Ya ampun, kupikir betapa polosnya dia. Pria setua ini, dia bisa jati ayahnya. Bagaimana dia bisa serendah itu? Tidak heran Tuan Muda Lin putus dengannya. Jika itu aku juga tidak bisa menerimanya. Pacarku sendiri menjadi wanita seperti ini. Wanita murahan. Sebelumnya Lin Nuan pamer dekat Tuan ke-9. Tapi sekarang Tuan ke-9 tahu siapa dia. Jalan simpanan seorang pria tua. Aku yakin sekarang bahkan melihatnya sekali lagi akan terasa menjijikkan. Benar. Apa kalian semua sudah selesai bicara? Tuan ke-9 setelah Xiao Nuan dan aku putus. Kami masih berteman. Aku mengatakan ini di depan semua orang hari ini. Hanya karena aku takut dia akan tersesat. Aku ingin dia menjaga kehormatannya. Beginikah caramu membantu teman? Foto lalu buat gosip kosong. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi bertanya-tanya di sekolah. Kami bukan satu-satunya saksi. Banyak teman sekelas lainnya juga melihatnya. Tertangkap peluk si pria tua. Dan dia bahkan masuk ke mobil pria tua itu. Selama ini baru-baru ini, dia berpura-pura lemah dan menyedihkan. Hanya untuk mendekatimu. Dia mengincar uangmu. Lin Feng, sok kaya dan bego. Andai aku mau uangmu. Kau bilang Lin Nuan mengincar uangku. Benar, aku mantan pacar Lin Nuan. Aku tahu karakternya lebih baik dari siapapun. Dia berasal dari latar belakang miskin. Tidak terhindarkan, dia akan menjadi angkur. Ingin mengandalkan pria untuk mengubah latar belakangnya. Meskipun tidak ada yang salah dengan mengincar sedikit uang, tapi menjual diri demi kemuliaan. Bagaimanapun juga itu bukan solusi jangka panjang. Baguslah, kalau begitu. Aku punya banyak uang. Ya ampun, aku tidak salah lihat kan? Raja neraka berwajah dingin yang dirumorkan. Tuan ke-9 yang menjaga jarak dari orang lain. Ternyata mencium Lin Nuan. Dia mengincar uangku. Aku punya banyak uang. Ya ampun, omong kosong, tergila-gila cinta macam apa ini? Bagaimana Tuan ke-9 bisa jadi raja neraka berwajah dingin? Dia jelas seorang yang kaya dan tampan. Pria tergila-gila cinta tingkat atas.
Aku mendukung mereka lagi. Senior Ling Yuan, aku ada urusan. Aku akan kembali ke asrama dulu. Hai Xiaonuan, tunggu aku. Aku akan ikut denganmu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Tuan ke-9? Demi Lin Nuan. Ling Yuan, serahkan ini padaku. Kau bawa mereka berdua kembali dulu. Xiaonuan, sudahkah kau melihat forum kampus? Foto ciumanmu dengan senior Ling Yuan. Semua siswa di sekolah sudah melihatnya. Forum kampus sudah meledak. Ya, komentar di bawah. Semua gadis di sekolah hancur hati. Siapa sangka Tuan ke-9 yang diam-diam mereka kagumi. Sudah ada yang punya. Xiaonuan, kau pergi terlalu cepat. Kau bahkan tidak membawa tasmu. Xiaonuan, ada apa? Perutku sakit. Pasti penyakit perutmu kambuh lagi. Ini semua karena Lin Feng dan Qiao Wei, pasangan bajingan itu. Mereka membuatmu melewatkan makan malam. Xiaonuan. Cepat telepon 120. The film was Xiaonuan. translated and narrated by Ruang Emily. operasi. Anda menemani pasien kan? Silakan masuk dan bayar biaya pasien. Hei, bagaimana kabar Xiaonuan? Senior Ling Yuan, mengapa kau di sini? Aku dengar dia tidak enak badan. Aku langsung bergegas kembali. Apa dia baik-baik saja? Xiaonuan minum terlalu banyak alkohol. Dia di ruang operasi sekarang. Aku tidak tahu situasi pastinya. Aku baru saja akan membayar biayanya. Aku akan pergi. Kau tetap di sini dan awasi. Segera beritahu aku jika terjadi sesuatu. Baiklah. Halo untuk pengambilan obat. Baik, terima kasih. Hei, Ayah, Paman Lin, duduk. Jangan bergerak. ayah, kenapa ayah di sini? Dengan kejadian sebesar ini, bagaimana mungkin ayah tidak datang? aku yang menelepon dan meminta Paman Lin untuk datang. Gadis bodoh, kau ingin menjalani kehidupan kampus yang biasa. Ayah tidak keberatan. Tapi, aku sama sekali tidak akan tinggal diam dan melihat seseorang menindas putriku. Ayah, tolong jangan marah dulu. Sebelumnya aku selalu berpikir bahwa semua orang adalah teman sekelas dan tidak mudah bagi siapapun untuk masuk universitas. Tapi sekarang, mereka terlalu agresif. Aku sama sekali tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyesal di kemudian hari. Paman Lin, karena kau sudah di sini, aku akan kembali dulu. Baiklah. Kau sudah begadang semalaman. Kembalilah dan istirahat yang baik. Hai, pelan-pelan. Apa yang terburu-buru? Ayah, aku tidak selemah itu. Lagi pula dokter bilang, operasi minimal invasif ini bikin ayah bisa bangun hari itu juga. Dan aku sudah lama tidak kembali ke sekolah. Aku sedikit merindukan teman sekamarku. Kau merindukan teman sekamarmu? Atau kau memikirkan pemuda dari keluarga Ling itu? Ya Tuhan, ayah. Apa yang ayah bicarakan? Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Kondisi ibumu kali ini adalah anemia yang disebabkan oleh terlalu banyak bekerja. Kau harus memastikan dia istirahat dengan baik. Benar. Ini adalah tagihan rawat inap untuk kali ini. Ingatlah untuk membayarnya tepat waktu. Baiklah, Mengati. Anda sudah banyak merepotkan dokter. Sebelumnya Lin Nuan membayar semua biaya rawat inap. Sekarang pusaka keluarga juga sudah terjual. Tidak banyak uang yang tersisa. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu tiba-tiba? Aku akan menerima telepon. Halo, apa baiklah. Aku mengerti. Ayah, jika ada urusan di perusahaan ayah kembali saja dulu. Aku juga sudah hampir pulih sepenuhnya. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Tidak peduli seberapa penting pekerjaan itu. Itu tidak sepenting kesehatan putriku. Baiklah, aku di universitasnya sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Karyawan perusahaan membutuhkanmu. Baiklah, kalau begitu kau harus pelan-pelan. Pastikan untuk tetap aman. Jalan pelan-pelan, baiklah. Suster. Ya. Aku ingin bertanya sesuatu. Penyakit apa yang diderita wanita itu? Mengapa dia dirawat di rumah sakit? Tidak bisakah kau tahu? Dia pasti hamil. Suaminya membawanya untuk pemeriksaan kehamilan. Hamil. Pemeriksaan prenatal. Lin Nuan.
Aku film tidak was percaya kau begitu translated kurang harga and diri. narrated by Hamil anak Media. pria tua itu. Lin Feng, kenapa kau di sini? Tuan Muda Lin bahkan secara pribadi membayar biaya rumah sakit untuk ibunya yang dirawat. Kau seharusnya khawatirkan dirimu sendiri dulu. Aku tidak menyangka kau. Selain berhubungan dengan pria tua, kau juga hamil anak pria tua itu. Jika Tuan ke-9 tahu tentang ini, tidak. Jika semua guru dan siswa di sekolah tahu, apa kau pikir kau masih bisa melanjutkan untuk tetap di sekolah? Menurutku kau sangat pandai berimajinasi. Apakah karena kau sudah terlalu banyak berbohong, kamu sekarang tak bisa bedakan benar dan palsu? Tidak masalah, jika kau tidak mengakuinya. Adegan tadi, sudah kurekam semuanya. Jika kau tidak ingin masalah ini menyebar, sebaiknya kau ubah sikapmu dan bicara padaku dengan baik. Baiklah, aku mohon padamu. Pergi sana. Lin Wan ini, semua karenamu sekarang. Seluruh sekolah tahu tentang aku yang berpura-pura menjadi orang kaya. Jika kau tidak ingin kehamilanmu diketahui semua orang, maka berlututlah dan minta maaf padaku sekarang juga. Dan kemudian beritahu semua orang di forum kampus bahwa kau tidak rela setelah aku putus denganmu. Itulah sebabnya kau menyebarkan rumor dan memfitnahku. Kalau tidak, aku akan memastikan kehamilanmu dipublikasikan. Berlutut itu tidak mungkin. Tapi karena kau menyebutkannya, maka aku akan mempertimbangkan dengan serius. Bagaimana membantu kau mengklarifikasi masalah ini? Hei, tunggu. Aku belum selesai bicara. Lin Wan, kamu sombong. Bukankah aku masih menangkapmu basah? Bersikap baiklah dan dengarkan aku. Xiao Wei, Lin Wan menemukanku. Memohon pengampunanku. Ini menunjukkan bahwa dia sebelumnya memiliki dendam padaku dan melakukan banyak hal untuk menyalahkanku. Jadi, dia perlu menjelaskan dirinya padaku di depan semua siswa dan meminta maaf padaku. Dia bahkan punya anak dengan pria tua. Melakukan hal yang memalukan seperti itu. Sekarang dia tahu dia salah. Terlambat. Setelah dia di depan semua siswa dan meminta maaf padamu, aku akan memberinya pelajaran yang bagus dan membantumu melampiaskan amarahmu. Karena dia bersedia membantuku mengklarifikasi. Itu berarti dia tidak terlalu banyak melakukan kesalahan. Jadi aku ingin dia mengganti rugi 500.000 padaku. Sebagai seorang pria, aku seharusnya berjiwa besar. Jadi aku tidak akan mengganggunya lagi. 500.000. Ketika kau bersamanya, kau menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Namun kau hanya memintanya mengembalikan 500.000. Bukankah itu terlalu mudah baginya? Para siswa yang terhormat, mengenai Lin Feng sebelumnya, kontroversi di forum. Lin Wan mengatakan dia punya sesuatu untuk dikatakan. Jadi dia meminjam waktu siaran untuk menjelaskannya dengan jelas. Aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar bersedia menggunakan siaran untuk mengklarifikasi untukku. Ini juga bagus. Seluruh staf pengajar dan siswa sekolah bisa mendengarnya. Halo semuanya. Aku Lin Wan, mahasiswa baru. Mengenai periode baru-baru ini, di forum sekolah, kontroversi mengenai mahasiswa Lin Feng. Aku ingin menggunakan waktu siaran ini di bawah kesaksian semua dosen dan mahasiswa untuk memberikan tanggapan terpadu. Semua yang dikatakan sebelumnya adalah benar. Tidak hanya itu, aku juga menemukan bahwa saat Lin Feng berkencan denganku, dia mengobrol dengan lebih dari selusin gadis kaya. Dia praktis seorang ahli manajemen waktu. Bukti spesifiknya sudah kuposting di forum. Pria kaya yang penuh kasih sayang hanyalah persona dirinya. Kemunafikan dan playboy adalah sifat aslinya. Lin Wan, bukankah kau bilang kau yang luruskan ya? Apel, ngomong apa sih? Sejahat itu niatmu. Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Kau tahu sendiri. Lepaskan aku. Bukankah kau menyukai Ling Yuan? Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya sekarang juga. Aku akan lihat bagaimana kau masih bisa menggunakannya untuk bersikap sombong padaku nanti. Lepaskan. Berhenti. Lepaskan aku. Bajingan. Kau lagi, aksi pahlawan menyelamatkan sang putri ini. Kau benar-benar menikmati melakukannya, bukan? Biar ku beritahu padamu, Lin Wan dan aku sudah saling kenal begitu lama. Bisa dibilang, kami adalah kekasih masa kecil. Apa kau tahu apa yang dia katakan padaku? Saat kami putus, dia bilang dia akan membuatku menyesal. Jadi semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk membuatku menyesal. Dan kemudian kembali jatuh cinta padanya. Bahkan kau sedang dimanfaatkan olehnya. Lin Feng, aku benar-benar terlalu memberimu banyak pujian. Beraninya kau memfitnahku dan Ling Yuan seperti ini. Dulu aku tahu kau ingin ANMU, selalu ingin melampaui orang lain. Jadi demi masa lalu, aku tidak bertindak terlalu jauh. Tapi aku memberitahumu, jika kau berani memprovokasiku lagi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Ayo pergi. Lin Feng, konselor ingin kau segera pergi ke kantor. Konselor, semua yang dikatakan Lin Wan itu bohong. Lin Feng, aku tidak peduli apakah yang dikatakan Lin Wan itu benar atau salah. Sekolah tidak bisa mencampuri kehidupan pribadimu. Tapi, hari ini, di depan semua dosen dan mahasiswa, menyakiti teman sekelas Lin Wan sudah menyebabkan dampak negatif pada sekolah. Sekolah telah memutuskan untuk memberimu tindakan disipliner berat. Membatalkan 4 tahunmu di sekolah, kelayakan untuk kehormatan dan penghargaan, penasihat, tindakan disipliner berat, tapi itu akan dicatat dalam berkasmu. Masalah ini, aku bisa mencari
Lin Wanwan untuk menjelaskannya dengan jelas. Cukup, ini adalah perintah dari atasan sekolah. Itu tidak bisa diubah. Jika hal semacam ini terjadi lagi, sekolah akan memerintahkanmu untuk mengundurkan diri. Pergi dan pikirkan baik-baik, penasihat aku. Lin Feng, kau baik-baik saja. Lin Wanwan ini benar-benar keterlaluan. Setelah rahasianya terbongkar, dia malah ingin menghancurkanmu. Dan kau barusan masih memohon untuknya di depanku. Aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Besok adalah ulang tahun sekolah tahunan kan? Kalau begitu aku akan pada perayaan ulang tahun sekolah yang sangat dinantikan. Membongkar kehamilan skandal Lin Wanwan. Aku ingin dia menjadi tikus yang menyeberang jalan, dibenci oleh semua orang. Maafkan aku, Senior Ling Yuan. Kau sudah melihatku mempermalukan diriku lagi. Ini bukan lelucon. Aku minta maaf. Ini salahku, karena tidak melindungimu dengan baik. Aku tidak akan membiarkannya menyakitimu lagi di masa depan. Tidak, aku tidak akan. Aku tidak akan memberinya kesempatan lain untuk menyakitiku. Lalu, apa kau masih menyukainya? Sebenarnya aku tahu alasan dia putus denganku. Dia selalu berasal dari latar belakang yang sederhana. Di sekolah, banyak orang meremehkannya. Jadi dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Dia bahkan berpura-pura menjadi orang kaya di sekolah. Aku bisa memahami semua ini tentang dia. Tapi aku tahu, itu bukan alasan baginya untuk menyakitiku. Terima kasih Senior Ling Yuan, karena telah menjagaku selama ini. Namun, aku ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Baik, aku percaya padamu. Baiklah, aku percaya padamu. Orang paling tergila-gila di dunia. Aku Jiang yang percaya pada cinta lagi. Kau tidak akan mengerti perasaan ini. Bukan aku yang mengatakan ini. Tuan Muda Lia, apakah kau benar-benar setenang itu? Menyerahkan masalah itu pada Lin Wanwan untuk ditangani. Apa kau tidak takut Lin Fan? Pria itu akan menipunya lagi. Dan mereka berdua akan berdamai. Aku mengerti dia. Selama dia ingin gigih dalam sesuatu, dia The pasti film was akan berhasil. translated Begitu dia and menyerah, narrated by dia tidak akan menoleh ke belakang. Bukankah ini yang memelihara Lin Wanwan? Pria tua itu. Beraninya dia masih datang ke sekolah. Lin Wanwan, keadaanku sekarang ini semua karena ulahmu. Pada ulang tahun sekolah hari ini, aku pasti akan membuatmu kehilangan semua muka dan di semua orang. Putriku sayang, kau masuk dulu. Ayah sangat menantikanmu. Berbicara di panggung hari ini sebagai perwakilan mahasiswa berprestasi. Aku bahkan lebih bersemangat pidato ayah sebagai direktur sekolah yang baru. Kalau begitu aku masuk dulu. Baiklah, silakan baiklah. Perayaan sekolah. Selanjutnya silakan sambut perwakilan mahasiswa berprestasi. Lin Wanwan ke panggung untuk berbicara. Halo semuanya, aku Lin Wanwan perwakilan siswa berprestasi. Saya tidak setuju. Lin Wanwan sama sekali tidak layak menjadi perwakilan siswa teladan. Karena dia tidak hanya dilindungi oleh seorang pria tua. Dia juga hamil anaknya. Hari ini saya melaporkannya secara terbuka. Agar semua guru dan siswa di sekolah tahu sifat aslimu Lin Wanwan. Qiao Wei, kau memilih untuk memfitnahku di depan semua guru dan siswa di sekolah. Hanya ada dua alasan untuk ini. Yang pertama, kau ingin membalas dendam padaku karena telah membongkar Lin Feng. Kedua, aku terlalu sukses dan kau sedikit cemburu. Katakan padaku, bukankah begitu, Lin Wanwan? Saya tidak tahan topeng munafikmu. Saya khawatir semua orang akan terus tertipu olehmu. Orang sepertimu yang begitu mata duitan dan menjual diri demi kemuliaan. Bagaimana mungkin kamu bisa mewakili siswa teladan dan berbicara di atas panggung? Aku tidak percaya setelah semua gosip ini. Ada kejutan lain. Aku sudah lama mendengar bahwa Lin Wanwan terlibat dengan seorang pria tua. Aku tidak percaya itu benar-benar nyata. Aku hanya tidak tahu. Akan balik lagi. Lihat nanti saja. Kutahan dulu. Qiao Wei, semua orang di sini sudah dewasa. Saat berbicara kau butuh bukti. Katamu aku dipelihara omong. Apa kau punya bukti? Jika kau tidak punya bukti, kau asal tuduh di sini, memfitnah orang lain. Aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kamu mau bukti ya? Baik, akan kuberikan padamu. Putar videonya. Kita lihat dia bisa apa. Orang dalam video ini ternyata Lin Wanwan. Dia dan pria tua ini bertingkah mesra. Hubungan mereka jelas tidak biasa. Aku tidak salahkan. Mereka berdua berada di pintu masuk Departemen Kebidanan dan Ginekologi. Apa yang dikatakan Qiao Wei? Mungkinkah itu benar-benar nyata? Lin Wanwan benar-benar hamil dengan anak pria tua ini. Mungkinkah Lin Wanwan ini selingkuhan yang merusak keluarga orang lain? Direktur sekolah, siswa ini tidak tahu apa-apa. Beraninya dia memfitnah Anda dan putri Anda. Sungguh tidak tertahankan untuk didengar. Aku akan segera menanganinya. Aku pasti akan memuaskanmu. Tidak perlu. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Ya. Lin Wanwan, semua bukti sudah terhampar di sini. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Maafkan aku. Aku tidak bisa menahannya. Jadi kau bilang, dia pria yang memeliharaku. Benar. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Tapi, saya benar-benar mengagumimu menghadapi pria yang sudah tua dan jelek seperti itu. Bagaimana kamu bisa berani intim dengannya? Diam. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang dia seperti itu. Di hatiku, dia adalah pria paling tampan. Anak ini. Tapi,
Jika kau bersikeras memanggilku kekasihnya, itu tidak sepenuhnya salah. Cintaku padanya adalah cinta sejati. Cinta seorang ayah juga cinta. Lagi pula, bukankah seorang putri adalah kekasih kecil ayahnya dari kehidupan lampau? Lin Wanwan, kau benar-benar tidak tahu malu, pria setua itu. Dan kau masih berani menyebutnya cinta sejati. Bukankah kau hanya mengincar uangnya? Tepat sekali Lin Wanwan. Jangan berpikir bahwa cinta sejati bisa menutupi fakta kamu menjual diri demi kemuliaan. Tidak menganggapnya memalukan, malah bangga akan hal itu. Pria yang sudah tua dan bodoh seperti itu, jika kamu tidak mengincar uangnya, mungkinkah kamu mengincar usianya yang tua? Atau karena dia tidak mandi? Apa sebenarnya yang harus aku malukan? Lin Wanwan, siapa sebenarnya yang memberimu keberanian hari ini untuk tetap tidak takut sekarang? Lin Wanwan, apakah kamu tahu bahwa pada gala ulang tahun sekolah hari ini, direktur sekolah yang baru juga akan hadir? Kamu di depan direktur sekolah yang baru, dan semua guru serta siswa memuji pria tua yang melindungimu. Apakah kamu masih pantas tinggal di Aliston? Memang seseorang hari ini harus meninggalkan Aliston. Tapi orang itu bukan aku, itu kau, Lin Wanwan. Mengapa saya harus keluar? Kehidupan pribadimu yang kacau, yang memengaruhi etos sekolah, sikap sombong, dan tidak ada sedikit pun niat untuk bertobat. Saya menyarankan, sampah sepertinya, seharusnya secara sukarela mengundurkan diri dari sekolah, untuk menghindari merusak etos sekolah. Kau ingin aku putus sekolah? Tepat sekali, bukan hanya itu. Saya tidak hanya ingin kamu keluar, saya juga ingin kamu di depan semua guru dan siswa berlutut. Jika tidak, jika masalah ini sampai ke telinga direktur sekolah, mengingat kepribadian direktur sekolah, kamu akan menghadapi lebih dari sekadar dikeluarkan. Xiao Wei, kau terlalu baik. Kau malah membiarkan orang lain mengintimidasimu. Jika kau bertanya padaku, dia seharusnya dihukum langsung oleh direktur sekolah, dikeluarkan dari Aliston, dan tidak pernah dipekerjakan lagi. Satu video tidak berarti apa-apa. Saya tahu kamu akan mengatakan itu. Video ini hanyalah bukti fisik saya. Saya juga punya saksi. Saksi mana saksinya? Mereka tidak takut kan? Bertingkah seperti kura-kura penakut dan bersembunyi. Aku bisa bersaksi. Video ini diambil olehku. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lin Wanwan dan pria tua ini berpelukan dan berangkulan di rumah sakit. Perawat bahkan memberitahuku secara pribadi bahwa pria tua itu menemani Lin Wanwan untuk pemeriksaan kehamilan. Lin Feng, kau berbohong sekarang, tanpa berkedip sedikit pun. Lin Wanwan, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Aku sudah beberapa kali menasihatimu dengan baik untuk memutuskan hubungan dengan pria tua ini. Kau tidak mau mendengarkan, malah kau bahkan menyebarkan rumor untuk memfitnahku, mencoba menghancurkanku sepenuhnya. Tapi aku tidak bisa melihatmu terus-menerus membuat kesalahan. Apa? Lin Feng selingkuh dan menjadi simpanan? Mungkinkah semua ini palsu? Apakah ini semua karena Lin Wanwan mengubah cinta menjadi benci dan mengarang kebohongan ini? Kita tidak salah menuduh Lin Feng kan? Melihatnya dia sepertinya tidak berbohong. Lin Feng, kau benar-benar semakin munafik sekarang. Menjijikan. Lin Wanwan, kamulah yang menjijikan bukan? Lin Feng mengingat, bertahun-tahun, persahabatan masa kecilmu telah berulang kali memohon padaku untukmu. Namun kamu hanya semakin parah. Lin Feng benar-benar tidak tahan lagi, dan akhirnya mengambil tindakan terhadapmu, dan bahkan menerima tindakan disipliner karenanya. Lin Wanwan, orang tidak tahu berterima kasih sepertimu seharusnya dikeluarkan dari Aliston. Teman-teman sekelas, bagaimana menurut kalian? Xiao Wei benar. Seseorang dengan moral pribadi yang begitu rusak, yang merendahkan diri sendiri, tidak pantas tinggal di Aliston. Kami tidak ingin menjadi teman sekolah orang sejahat itu. Keluar dari Aliston, keluar dari Aliston, keluar dari Aliston. Kalian semua diam. Yang cari gara-gara, out dari Aliston. Wakil kepala sekolah, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Lin Wanwan, dia bersama seorang pria dengan bukti manusia dan materi, tapi dia menolak mengakuinya dan masih berbicara omong kosong di atas panggung. Orang seperti itu hanyalah up bagi Aliston kita. Apa menurutmu Lin Wanwan dan pria di video itu punya hubungan sugar daddy? Menurutku lebih dari itu. Pria ini memakai cincin di tangannya. Dia jelas-jelas pria beristri. Aku tidak percaya. Lin Wanwan juga seorang pelakor yang merusak keluarga orang lain. Tepat sekali. Aliston kita punya semangat sekolah yang murni dan peraturan sekolah yang ketat. Kita tidak bisa membiarkan Lin Wanwan si biang kerok ini merusak seluruh suasana. Wakil kepala sekolah, Dewan sekolah juga akan kembali untuk upacara penghargaan hari ini. Kami juga mempertimbangkan masa depan sekolah. Itulah sebabnya kami memilih untuk mengungkap ini hari ini. Aku yakin Dewan sekolah, setelah mengetahui bahwa kau menghukum berat Lin Wanwan, kau juga akan diberi penghargaan. Perilaku buruk harus menerima hukuman yang setimpal. Kalau begitu katakan padaku, sebagai wakil kepala sekolah, bagaimana aku harus menangani ini? Lin Wanwan, hari-hari baikmu sudah berakhir. Wakil kepala sekolah, saya menyarankan, untuk siswa seperti ini, mereka harus diperintahkan untuk mengundurkan diri dari sekolah dikeluarkan, dan tidak pernah diterima lagi. Wakil kepala sekolah, meskipun aku sangat ingin membela Lin Wanwan, tapi jika kita terus membiarkannya tinggal di sekolah, aku khawatir semua orang akan memiliki keberatan. Jadi aku percaya, tidak hanya Aliston, tetapi juga sekolah lain di bawah kepemilikan Dewan sekolah tidak boleh menerimanya. Dengan cara ini, dia akan benar-benar belajar dari kesalahannya.
Seorang siswa dikeluarkan, sama dengan lebih dari 10 tahun belajar keras, terbuang sia-sia dalam sekejap. Apa kau sudah benar-benar memikirkannya baik-baik? Lin Wanwan merugikan teman-teman sekelasnya, merusak reputasi sekolah, dan memengaruhi suasana sekolah. Jika sekolah membiarkannya lolos begitu saja kali ini, akan sulit untuk meyakinkan semua orang. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Lin Wanwan melakukan kesalahan, jadi dia harus membayar harganya. Kalau tidak, ketika dia masuk masyarakat, dia juga akan menjadi benalu bagi masyarakat. Karena kau sangat bersikeras. Kalau begitu aku tidak punya apalagi untuk dikatakan. Lin Wanwan, apa kau punya sesuatu untuk dikatakan? Yang bersih akan membersihkan diri. Lin Wanwan, aku sebenarnya bisa meminta wakil kepala sekolah untuk tidak mengeluarkanmu dan memberimu kesempatan lain. Asalkan kau bersedia berlutut dan bertobat di depan semua orang dan mengakui fitnah dan penghinaanmu terhadapku. Seorang pencuri berteriak tangkap pencuri. Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf. Bukankah itu hanya untuk membuatku mengakui fitnahmu sebelumnya terhadapku? Lin Feng, langkah ini benar-benar kejam. Lin Wanwan, Lin Feng sudah memberimu satu kesempatan. Kenapa kamu tidak cepat-cepat menerimanya dengan rasa syukur dan berlutut serta meminta maaf? Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk tetap di Aliston. Tapi kau tidak punya kesempatan lagi. Apa maksudmu? Kau sekarang adalah sasaran kritik publik. Dewan sekolah dan wakil kepala sekolah ada di sini. Bahkan Ling Yuan tidak bisa melindungimu. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Karena aku memiliki hati nurani yang bersih. Teman-teman sekelas, bukankah selalu ingin tahu identitas Lin Feng? Karena kau tidak berani mengatakannya, maka aku akan mengatakannya untukmu. Sepanjang hari, menghabiskan uangku untuk menghidupi wanitamu sendiri, lalu berbalik dan menggigit balik. Semua orang setiap hari memanggilmu Tuan Muda Lin. Kau pikir kau ini siapa sebenarnya? Lin Feng, kau tidak punya ayah yang memiliki perusahaan. Dia juga bukan tuan muda. Orang tuamu hanya seorang petugas kebersihan. Apa? Orang tua Lin Feng ternyata adalah penyapu jalan. Tidak heran aku belum pernah mendengar tentang keluarga Lin Jinghai manapun. Ternyata itu semua palsu. Pantas dia gak pakai merek mewah atau naik mobil mahal. Kupikir dia hanya bersikap rendah hati. Aku tidak menyangka persona ini. Semuanya hanya akting darinya. Tidak, semuanya jangan tertipu olehnya. Dia hanya karena dia akan meninggalkan Aliston. Jadi dia menyeretku bersamanya. Dia selalu penuh kebohongan. Apa yang dia katakan tidak bisa dipercaya. Apa yang aku katakan tidak kredibel. Lalu bagaimana dengan apa yang dikatakan Tuan Muda Lin sendiri? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Lin Wanwan, sekarang karena kau, seluruh sekolah tahu tentang aku. Menyamar sebagai orang kaya. Jika kau tidak ingin kehamilanmu diketahui semua orang, sebaiknya kau berlutut dan meminta maaf padaku sekarang. Lalu di forum kampus, beritahu semua orang bahwa sebelumnya aku putus denganmu karena kau dan kau tidak bersedia. Jadi kau menyebarkan rumor tentangku. Kalau tidak aku akan membuat kehamilanmu terbongkar. Matikan rekamannya. Cepat matikan rekamannya. Orang tuanya hanya penyapu jalan. Pakaian yang dia kenakan semuanya adalah pakaian bekas kami. Dia bau sekali. Kami sama sekali tidak mau bermain dengannya. Lin Wanwan, kau mencari mati. Jika kau ingin mendapatkan rasa hormat orang lain, kau harus menghormati dirimu sendiri terlebih dahulu. Tidak sepertimu, yang hanya tahu cara memukul wanita. Lin Feng, apa kamu baik-baik saja? Orang sepertimu, yang tumbuh besar dengan sendok perat di mulutmu. Jangan sombong menggurui aku. Kau belum merasakan apa yang sudah aku alami. Kau tidak pantas menggurui aku. Latar belakang yang miskin bukan alasan bagi seseorang untuk berbuat jahat. Apa yang kau lakukan hanya membuat alasan untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya, kau adalah seorang pengecut yang tidak bisa menghadapi latar belakangmu sendiri. Lin Wanwan, kau begitu mulia. Betapa menakjubkan. Bahkan jika mereka tahu identitasku, lalu kenapa aku masih bisa terus tinggal di Aliston dan menyelesaikan studiku. Tapi kau akan segera meninggalkan Aliston. Usaha lebih dari 1 dekade akan sia-sia. Jadi pada akhirnya, aku tetap menang. Begitukah? Universitas Aliston hari ini benar-benar membuka mataku. Itu dia. Dia adalah pria tua yang Sugar Daddy Lin Wanwan. Bagus, aku tidak percaya kamu masih berani datang ke sini. Kamu tamat. Lin Wanwan, kau bahkan berani membawa sugar daddy-mu ke sekolah. Kau benar-benar mencari masalah sendiri. Kau sugar daddy seorang mahasiswa. Seolah-olah kerusakan moralmu belum cukup. Kau bahkan berani datang ke sekolah dan membuat masalah. Wakil kepala sekolah, ini di depan direktur dewan sekolah. Kesempatan besar untuk membuktikan dirimu. Cepat tangkap dia. Diam. Apa kau tahu siapa dia? Wakil kepala sekolah. Siapapun dia, dia adalah pria tua dengan mahasiswi. Apa bagusnya dia? Orang seperti dia berdiri di sini hanyalah aib bagi Aliston. Berhenti bicara. Lin Feng, dia tidak mengenaliku. Mungkinkah kau juga tidak mengenaliku? Bagaimana mungkin aku mengenal orang sepertimu? Kau ini, bagaimana bisa kau? Xiaonuan, kau, kemarilah nak. Ayah. Izinkan aku memperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah putri kandungku, Lin Wanwan. Setelah semua keributan ini, ternyata yang disebut-sebut ayah Lin Wanwan sebenarnya adalah ayah kandungnya. Tapi keluarga Lin Wanwan, bukankah mereka mengumpulkan barang bekas? Pakaian yang dikenakan pria ini, semuanya dibuat khusus. Terakhir kali aku melihatnya dia mengendarai mobil model terbaru. Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah itu kau Paman Lin? Tapi bukankah keluargamu sangat miskin? Bagaimana bisa begitu? Kau diam. Kau masih berani memanggilku Paman Lin. Dulu ketika kau datang ke rumah kami, kau berulang kali meyakinkanku
bahwa kau akan menjaga Lin Nuan dengan baik. Tapi apa hasilnya? Kau tidak hanya menipu, tapi di sekolah, kau juga mempersulitnya di mana-mana. Apakah ini jaminanmu padaku? Aku hanya ingin menjadi lebih baik. Apa salahku? Kecuranganku juga salah Lin Nuan. Siapa suruh seluruh keluargamu miskin? Bagus sekali. Bagus sekali. Bahkan jika Lin Nuan, curan dan hamil itu semua palsu. Dengan keadaan sudah sampai seperti ini, Aliston juga tidak bisa mempertahankannya. Begitukah? Aku sebagai ketua dewan direksi Aliston yang baru, jika aku tidak memberikan persetujuanku, siapa yang berani mengeluarkan putriku? Ketua baru. Kamu yang mengakuisisi. Aliston ketua dewan sekolah yang baru. Orang terkaya di Jinghai, Jeti Lin Nuan. Bukankah dia putri seorang Taipan? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dia pasti seorang penipu. Aku pribadi menyambut direktur dewan sekolah. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Sebelumnya putri orang terkaya bersikap rendah hati dan tidak mengumumkannya. Aku tidak menyangka kalian semua menggali kuburan kalian sendiri. Sekarang setelah sampai seperti ini, apa yang masih kalian ributkan? Bagaimana itu mungkin? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Lin Feng, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kamu bilang, keluarga Lin Nuan hanya mengumpulkan barang rongsokan? Bagaimana bisa Jeti seperti ini? Pergi sana, saat kau bersamaku dulu. Bukankah itu karena kau menghargai identitasku sebagai pewaris kaya? Sekarang setelah sampai pada situasi ini hari ini, itu semua perbuatanmu sendiri. Xiao Nuan dirawat dan disayangi olehku selama 20 tahun. Aku tidak pernah sekalipun membiarkannya mengalami kesulitan apapun. Tapi aku tidak pernah menyangka kalian akan bersekongkol dan menindasnya. Jika aku tidak salah dengar, barusan kau mengatakan bahwa mereka yang berperilaku tidak pantas, yang merugikan siswa, dan mengganggu suasana sekolah, akan dikeluarkan dari sekolah, dan status siswa mereka dicabut. Benar begitu? Aku. Wakil kepala sekolah. Ya, karena itu yang mereka minta. Maka lanjutkan seperti yang mereka katakan. Siapapun hari ini yang memfitnah putriku, semuanya akan dikeluarkan. Tidak akan ada satu pun yang tersisa. Bukan begitu Ketua Lin? Kami tidak tahu. Lin Nuan adalah putri andai. Kami tidak bermaksud. Ketua Lin, kami semua dihasut oleh orang lain. Benar. Itu semua karena Kia Wei. Kami semua dihasut olehnya. Bahwa kami membuli Xiao Nuan. Kalian harus memaafkan kami. Sebuah kami tidak sengaja. Sebuah kami dihasut. Bisakah itu benar-benar menghapus kerugian yang telah dilakukan pada putriku? Xiao Nuan adalah putriku. Bagaimana dengan kalian? Kalian menyesal dan memohon ampun. Bagaimana jika dia bukan putriku saat itu? Apakah kalian mengatakan bahwa kalian kemudian bisa bertindak tanpa hukum di dalam sekolah? Hari ini, siapapun yang membuli putriku, mereka yang terlibat parang, akan langsung dikeluarkan. Peserta akan menerima poin pelanggaran berat. Mulai sekarang, semua perusahaan di bawah grup Lin kami tidak akan mempekerjakan mereka. Adapun dalam hari ini, The film Lin was Feng dan Kia Wei, translated and menurutku, narrated by M. kalian Media. tidak perlu tinggal di Jinghai lagi. Kau memalukan. Ayah. Jangan panggil aku Ayan. Masalah macam apa yang sudah kau timbulkan di luar sana untukku. Sekarang kekuatan tak dikenal. Berusaha dengan segala cara untuk memasukkan keluarga kilau kita ke daftar hitam. Siapa sebenarnya yang kau singgung di luar sana? Ayah. Ayah, ini bukan salahku. Ini Lin Nuan. Ini Lin Nuan. Dia tidak memberitahuku bahwa dia... Lin Nuan, kau berani menyinggung bahkan keluarga Lin, keluarga terkaya. Jika kau tidak memohon pengampunannya, maka tunggulah keluarga Kiau kita bangkrut. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak. Aku tidak bisa tidak punya apa-apa. Aku masih perlu membuat nama untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa kalah. Lin Feng, kalah telak. Bagaimana rasanya tidak punya apa-apa? Semua yang kau alami sekarang adalah hasil perbuatanmu sendiri. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Aku yang tidak menghargai nilaimu sebelumnya. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Tolong. Benarkah? Benarkah? Aku berjanji padamu. Tidak. Aku bersumpah. Aku pasti akan menuruti setiap perintahmu mulai sekarang. Semua yang aku janjikan padamu sebelumnya, aku akan memenuhi semuanya mulai sekarang. Sayang sekali, sudah terlambat. Aku sekarang secara resmi, dalam kapasitas sebagai putri orang terkaya, mengeluarkan larangan terhadapmu. Bukan hanya keluarga Lin. Keluarga Lin kami juga akan mengeluarkan larangan tambahan. Semua perusahaan di bawah keluarga Lin kami akan menolak mempekerjakanmu. Tentu saja, kau juga bisa mencoba memulai bisnismu sendiri. Tapi kau akan menghadapi keluarga Lin kami. Penindasan tanpa henti. Pernyataan ini berlaku selamanya. Bawa mereka pergi. Lepaskan. Lepaskan aku. Apa kau tahu siapa aku? Aku punya banyak uang. Aku akan memberimu sebanyak yang kau mau. Ayahku adalah orang terkaya. Ayahku adalah orang terkaya. Lin Feng yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Jangan dimasukkan ke hati. Aku tahu.
Aku hanya tidak menyangka. Obsesinya begitu dalam. Dia bahkan langsung menjadi gila di tempat. Karma, sejak pertama kali dia berbohong, dia seharusnya sudah meramalkan hasil hari ini. Xiaonuan, apakah kau ingat ayah pernah memberitahumu? Pada perayaan ulang tahun sekolah, dia akan memberimu hadiah. Ya, Sebenarnya, Ling Yuan ini bukan hanya seniormu, tapi juga tunanganmu. Adapun kalian berdua, selama di sekolah, kembangkan hubungan kalian dengan baik, dan menikah setelah lulus. menikah? Ya, Tidak, aku tidak setuju.